Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMK Muhammadiyah Kesesi, khususnya untuk kelas 12 RPL. Pada pembelajaran kali ini kita di mapel pemrograman berbasis objek atau PPO. Nah, untuk kelas 12 kita memasuki KD yang ke-10, yaitu tentang error handling. Sebelum pembelajaran dimulai, maka silakan untuk siswa-siswi bisa berdoa di rumah terlebih dahulu, kemudian menyiapkan alat tulisnya untuk mencatat materi yang akan saya sampaikan. Mari kita mulai pada pembelajaran kali ini tentang error handling. Yang pertama kita perlu tahu dulu apa itu error handling. Error handling yaitu terdiri dari dua kata, error dan handling. Error yaitu kesalahan dan handling yaitu penanganan. Sehingga error handling merupakan penanganan kesalahan pada berbagai macam keadaan dalam pemrograman. Jelas ya, ini tinggal di bahasa Indonesia kan saja, error itu kesalahan dan handling penanganan. Berarti intinya penanganan kesalahan pada program, seperti itu. Kemudian di dalam pemrograman itu terdapat beberapa jenis error. Ada jenis error yang murni dari program dan ada juga jenis error dari user atau pengguna. Kita pelajari satu persatu dulu. Yang pertama ada jenis-jenis error dari program. Yang pertama ada runtime error, yaitu kesalahan yang terjadi ketika sebuah program dijalankan. Contohnya arithmetic error, kemudian calls to undefined function, interaction with MySQL or other database, kemudian interaction with file, network service, dan lain sebagainya. Itu untuk runtime error. Kemudian kesalahan yang kedua ada syntax error, yaitu kesalahan dari penulisan sintak pada program sehingga sintak tersebut tidak dapat dieksekusi oleh program dan membuat program menjadi error. Yang ketiga ada logical error, yaitu kesalahan yang disebabkan oleh programmer karena kesalahan penulisan atau rumus yang diterapkan. Jadi error dari program itu ada 3 macam. Yang pertama ada runtime error, kemudian ada syntax error, dan yang ketiga ada logical error. Lalu ada jenis-jenis error dari user atau pengguna ya. Yang pertama ada mistake, yaitu kesalahan yang terjadi ketika user berpikir bahwa sudah melakukan hal yang benar. Namun sebenarnya yang terjadi user melakukan kesalahan. Contohnya username atau passwordnya salah, kemudian file doesn't exist, dan lain sebagainya. Yang kedua ada slip, yaitu terjadi kesalahan di luar keinginan user, seperti kesalahan pengetikan atau salah klik. Contohnya, ketika user ingin melakukan login tetapi dia berada di halaman sign in atau register. Kemudian kita akan belajar level error pada PHP. Nah, berikut ini ada beberapa di antara level dan jenis error yang harus diketahui pada PHP. Yang pertama ada error, deskripsinya yaitu error fatal yang terjadi saat runtime program. Eksekusi script akan langsung dihentikan, itu di level 1. Kemudian ada warning, yaitu error non-fatal yang terjadi saat runtime script. Setelah terjadi error tetap dieksekusi, itu di level 2. Kemudian ada parse, yaitu error yang terjadi pada saat compile time. Error parse ini terjadi ketika interpreter PHP mendeteksi adanya syntax error. Itu di level 4-nya. Kemudian ada notice, yaitu pemberitahuan kemungkinan error pada saat runtime. Suatu baris program bisa jadi ia normal saja, tapi bisa jadi error pada keadaan tertentu. Itu di level 8-nya. Kemudian yang selanjutnya ada user error, yaitu error fatal yang terjadi saat runtime program. Sama dengan error, hanya saja error jenis ini dipicu oleh pemrogram dengan memanggil fungsi trigger error. Itu di level 256. Kemudian ada user warning,
yaitu error non-fatal yang terjadi saat runtime. Sama dengan warning, hanya saja error jenis ini dipicu oleh pemrogram dengan memanggil fungsi trigger error. Itu level 512. Kemudian ada user notice, yaitu pemberitahuan kemungkinan error pada saat runtime. Sama dengan notice, hanya saja error jenis ini dipicu oleh pemrogram dengan memanggil fungsi trigger error. Itu di level 1024. Nah, itu level-level errornya ya. Tadi ada 7 berarti. Kemudian kita masuk ke contoh error pada PHP. Pada PHP, mekanisme penanganan kesalahan dengan menampilkan pesan-pesan kesalahan sesuai dengan jenis kesalahannya. Paling tidak ada 4 jenis tipe error pada PHP. Kalau tadi kan kita belajar ada 7, nah di contoh ini akan ada 4 saja. Nanti kita akan mencontohkan yang pertama ada parse error atau syntax error, kemudian yang kedua ada fatal error, dan yang ketiga ada warning error, dan yang keempat ada notice error. Kita masuk ke yang pertama, ada parse error atau syntax error. Yaitu terjadi jika ada kesalahan sintaks dalam skrip dan pesan kesalahan akan muncul pada outputnya ketika dijalankan. Parse error akan menghentikan proses eksekusi skrip. Nah, ada banyak alasan ketika terjadinya parse error di PHP. Alasan umumnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kutipan yang tidak ditutup, kemudian kelebihan atau kekurangan tanda kurung, lalu kurung kurawal yang tidak ditutup, dan kurang titik koma yang paling sering. Ini ada contoh. Itu codingnya. Kemudian di baris yang ketiga itu kan tidak diberikan titik koma, makanya di situ tampil error. Ada parse error di situ. Nanti outputnya akan terlihat. Jadi otomatis program tidak akan dilanjutkan eksekusinya. Di line ketiga, doc itu tidak ditutup dengan titik koma, makanya program tidak akan melanjutkan eksekusinya. Itu untuk contoh dari parse error. Kemudian yang kedua ada fatal error, yaitu terjadi ketika PHP mengerti kode yang telah ditulis. Namun, apa yang diminta oleh kode tidak akan dilakukan. Fatal error akan menghentikan eksekusi skrip. Jika kamu mencoba untuk mengakses fungsi yang belum didefinisikan, maka outputnya adalah fatal error. Ya, mari kita lihat contohnya. Di situ ada deklarasi function ya, function 1 itu ada function fun1. Di situ ditampilkan kode boolean. Tapi kita malah memanggilnya di function yang fun2. Maka yang terjadi adalah fatal error. Karena kan yang kita deklarasikannya sudah kita inputkan itu di fun1-nya, tapi malah kita manggilnya fun2. Otomatis akan terjadi fatal error gitu. Contoh yang ketiga yaitu warning error. Warning error tidak akan menghentikan eksekusi dari skrip. Alasan utamanya dari warning error yaitu menyertakan file yang tidak ada atau mengisikan jumlah parameter yang tidak pas saat memanggil suatu fungsi. Nah, mari kita lihat contohnya. Nah, di situ kita menyertakan welcome.php, ada file welcome.php. Tetapi ketika kita jalankan, kalau file welcome.php itu tidak ada di directory, maka akan muncul warning error. Itu ada keterangan warning include welcome.php function include file to OpenStream, no such file or directory in C, dan lain sebagainya. Nah, itu kan karena kita tidak mempunyai file welcome.php tersebut, makanya akan muncul warning error. Yang keempat ada notice error. Notice error sama halnya dengan warning error, yaitu ketika terjadi notice error, eksekusi skrip tidak akan berhenti. Notice error akan terjadi ketika kita mencoba untuk mengakses variabel yang belum didefinisikan. Contohnya, di situ kita membuat variabel A, kode boolean, tapi yang kita panggil malahan
variabel B, maka akan muncul notice error. Nah, itu kan di situ notisnya tidak terdefinisi variabel B, undefined variable B, karena kita tadi deklarasinya adalah variabel A, maka akan terjadi notice error. Nah, setelah kita mengetahui tadi apa itu error handling, kemudian jenis-jenis error baik dari program maupun dari user, kemudian kita juga sudah mengetahui level-levelnya di dalam PHP, kita akan belajar kelebihan dan kekurangan pada error handling. Yang pertama, kita akan belajar kelebihannya, yaitu dapat membantu user dalam menangani kesalahan. Kelebihan yang kedua, mempermudah programmer dalam mendeteksi kesalahan. Yang ketiga, user tidak perlu melakukan restart program setelah terjadi kesalahan. Dan yang keempat, resiko kehilangan data dapat diminimalisir. Itulah beberapa kelebihan error handling. Lalu, kekurangan error handling ada berbagai macam juga. Yang pertama, memperumit kode program. Yang kedua, programmer harus benar-benar tahu kesalahan apa yang kemungkinan akan terjadi. Kemudian yang ketiga, satu fungsi pada program bisa memiliki berbagai kemungkinan kesalahan. Nah, kemudian ada tips sederhana dalam error handling. Yang pertama, menuliskan kode program dengan teliti. Coba ikuti aturan penulisan program dengan benar dan konsisten. Kemudian, menuliskannya dengan rapi, coba ikuti aturan penulisan yang baik atau mengikuti konvensi atau coding standar ya. Hal ini akan mempermudah dalam pencarian kesalahan program. Yang ketiga, selalu konsisten dalam penamaan variabel dan sejenisnya, yang akan membantu mencegah terjadinya error, karena terkadang kesalahan terjadi karena perbedaan huruf besar dan kecil. Kemudian, pastikan algoritma yang digunakan sudah teruji kebenarannya. Baik, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini tentang error handling. Nanti untuk tugasnya, silakan tuliskan kesimpulan pembelajaran pada hari ini di kolom komentar dengan menyertakan nama, kelas, dan nomor absen, lalu dituliskan kesimpulannya. Tetap semangat dalam belajar selama pandemi kali ini, meskipun kalian belajar daring di rumah masing-masing, tetap jaga semangatnya untuk mengikuti pembelajaran, serta selalu patuhi protokol kesehatan dan terapkan 5M. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.